Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjut materi kita. Eh, Pekan ini kita akan membahas tentang keamanan Unix dan Linux. Setelah minggu lalu saya buatkan video tentang keamanan Windows, yang membahas tentang keamanan Windows. Sekarang kita akan bahas tentang keamanan Linux atau Unix. Di mana capaian pembelajarannya yang pertama, mahasiswa mengetahui celah keamanan dalam sistem operasi Unix ataupun Linux. Mahasiswa dapat melakukan eksploitasi sistem Unix ataupun Linux dan meminimalisir celah keamanan yang ada di sistem Unix. Oke, sebagai dasar teorinya, Linux ini merupakan sistem operasi yang sifatnya open source seperti kita ketahui. Kalau Unix mungkin memang masih berbayar. Makanya kita di sini kita lebih fokus kepada Linux-nya. Yang notabene adalah yang gratisan. Kalau video sebelumnya itu yang berbayar, Windows, sebagai pembandingnya yang gratisan itu Linux. Karena kalau kita menggunakan Unix itu berbayar juga, dan Linux itu kan turunan dari Unix. Jadi artinya kurang lebih apa yang bisa terjadi di Linux bisa saja terjadi di Unix. Baik, arti dari open source maksudnya adalah sistem operasi Linux dapat dan bebas untuk dimodifikasi. Saat ini perkembangan Linux cukup signifikan dengan beredarnya berbagai macam distro Linux, sehingga pengguna dapat bebas menggunakan Linux yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain bersifat open source, Linux juga memiliki fungsi yang tidak kalah dengan sistem operasi lainnya. Linux mendukung sebagian besar protokol dan beberapa hal yang sebagian kecilnya lah protokol-protokol yang tidak umum lah, seperti itu. Kemudian dukungan untuk jaringan internet, novel, Windows, dan AppleTalk ini telah menjadi bagian dari Linux kernel. Karena pada dasarnya Linux itu dulu dibuat sebagai sistem operasi jaringan sebetulnya. Kemudian dengan dukungan untuk protokol manajemen jaringan sederhana dan lain-lainnya seperti halnya DNS, Linux ini juga cocok untuk melayani jaringan yang besar. Karena Linux dikembangkan oleh tim programmer melalui internet, ya, siapapun boleh. Ya. Fitur jaringan diberi prioritas tinggi. Ya, Linux mampu bertindak sebagai klien ataupun juga bertindak sebagai server untuk salah satu sistem operasi populer yang digunakan saat ini. Oke, bagaimana mendapatkannya? Ya, Linux bisa diperoleh dengan download. Nanti kita bahas sebelumnya di berikutnya. Oke, Linux adalah sebuah implementasi dari filosofi desain Unix yang berarti bahwa sistem multi-user. Jadi begitu bicara tentang Linux, sebetulnya kita berbicara tentang Unix, ya, di mana Unix itu menggunakan atau basisnya adalah sistem multi-user. Artinya penggunanya banyak, bisa menghandle pengguna yang banyak. Keuntungannya adalah sebuah sistem baik satu orang maupun dua orang menggunakannya itu bisa. Mau satu user, dua user, tiga user, ya silahkan. Ini keuntungannya. Kemudian dari sisi keamanan, yang diperlukan untuk perlindungan informasi sensitif, dibangun Linux pada tingkat yang dapat dipilih. Artinya apa? Linux itu customizable, bisa dikustomisasi, disesuaikan dengan keinginan si pengguna. Dan lebih penting lagi, sistem ini dirancang untuk multitasking. Apakah salah satu pengguna menjalankan beberapa program atau ada beberapa pengguna untuk menjalankan satu program, Linux bisa menghandle-nya. Kemudian keuntungan lainnya dari sistem terbuka. Keuntungan lain dari sistem terbuka adalah sejumlah besar pembuat perangkat lunaknya dan pengujinya itu ya sifatnya beta. Artinya terus-menerus dilakukan pengujian perbaikan. Karena yang mengerjakan siapapun, bebas. Karena tidak ada banyak perangkat lunak komersial untuk Linux, kebanyakan perangkat lunak itu biasanya dibangun oleh penulis yang pengen buat seperti itu. Linux dikatakan gratis ini dalam dua hal. Yang pertama, Linux gratis itu artinya konsumen Linux gratis untuk memodifikasi, bebas untuk melakukan modifikasi sistem dan melakukan apapun yang diinginkan dengan sistem operasi tersebut. Makanya nggak usah heran kalau pengguna Linux itu yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, misalnya walaupun distronya sama. Kemudian
Yang satu lagi apa ya? Oke, dalam arti lain, memperoleh Linux tidak harus membutuhkan pengeluaran uang tunai yang besar. Ya, cukup koneksi internet atau bahkan dari CD pun bisa. Ada dua metode yang sangat populer untuk memperoleh dan mendistribusikan Linux, bisa menggunakan FTP dan CD-ROM. Sebagian besar distribusi Linux seperti halnya Red Hat, Debian, Slackware, Caldera itu menyediakan secara gratis download, meskipun mereka punya juga yang versi bayarnya. Versi bayarnya itu yang sudah di customize apabila pengguna itu tidak mau repot, tidak mau ribet, misalnya seperti itu. Sudah disediakan juga yang berbayarnya. Dan meskipun makan waktu, sebetulnya tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan selain biaya koneksi. Bebas sebebas-bebasnya, mau dimodif, bukan pembajakan. Itulah Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi yang stabil yang tersedia saat ini. Hal ini disebabkan karena sebagian besar fakta bahwa Linux itu ditulis oleh programmer yang sedang menulis untuk programmer lain dan bukan untuk sistem perusahaan. Jadi yang buat Linux itu macam-macam, beda-beda. Ada juga sebetulnya yang sedang mengerjakan di perusahaan lain, kemudian bisa disesuaikan. Misalnya, ya ini kan mainan saya, ini kerjaan kantor, misalnya bisa juga seperti itu, ada juga. Nah, saat ini ada dua program dewasa atau yang standar di dalam dunia Linux itu ada SUSE dan Mandrake. Sementara untuk Debian dan Red Hat juga memiliki sistem kemasan tersendiri. Keduanya akan memeriksa dependensi dan keduanya pula dapat mengupgrade sistem dan menjalankan seluruhnya tanpa reboot. Hal ini membuatnya mudah untuk mengupgrade sebagian ataupun seluruh sistem. Serta bisa juga untuk melakukan penambahan perangkat lunak ataupun melakukan penghapusan perangkat lunak yang diinginkan. Oke, itu sejarah atau itu ya kurang lebihnya tentang Linux lah. Sekarang kita akan bahas tentang kerentanannya. Kerentanan Linux. Banyak orang yang mengatakan bahwa Windows tidak aman, Linux aman. Sebetulnya pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Gini, kalau Windows itu udah jelas-jelas dia ada yang buat, ada timnya, oke, mereka melakukan update, melakukan keamanan dan sejenisnya. Tetapi kalau Linux, selama Linux yang digunakan itu masih konfigurasi default, maka Linux tidak jauh berbeda rentannya dengan Windows. Oke, sama saja. Artinya tidak ada bedanya, justru lebih parah. Kenapa? Karena kalau Windows itu diprotect, source code-nya diprotect, kalau Linux kan gratisan. Contoh, saya pengguna Linux, Anda pengguna Linux, sama-sama menggunakan default. Apa yang ada di saya bisa jadi sama apa yang ada di Anda. Sehingga kalau saya menemukan suatu celah, saya bisa praktekkan di komputer Anda. Kecuali kalau Linux Anda itu di-customize sesuai keinginan. Sehingga walaupun sama-sama distro-nya, tetapi tampilannya, keamanannya berbeda dengan yang saya. Sehingga saya tidak bisa ngutak-ngatik. Bisa seperti itu. Nah, kerentanan dan serangan terhadap Linux memberikan resiko bisnis dalam sejumlah organisasi, terutama perusahaan e-commerce misalnya. Jaringan dan keamanan produk vendor dan ISP ini banyak yang mengandalkan Linux pada sistem mereka. Apabila sistem Linux itu dihack, maka organisasi korban dapat mengalami hal yang serupa dengan yang pengguna Windows juga. Seperti leak of sensitive information, kebocoran informasi, cracked password di-crack, corrupt or deleted database, system taken completely offline, ya diputus benar-benar completely. Oke, selanjutnya tools. Tools apa saja yang bisa digunakan untuk menguji kerentanan terhadap Linux atau menguji keamanan Linux? Tools yang dapat digunakan untuk menguji keamanan pada Linux dapat diperoleh dari salah satu distro Linux, yaitu Kali Linux ataupun Backtrack. Distro Linux ini memang dibuat untuk melakukan testing. Testing apa? Testing keamanan yang tidak hanya pada sistem operasi Linux saja, bisa juga untuk sistem operasi lainnya. Tools lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian misalnya adalah Guard, Netscan Tools Pro, Nmap, Qualys Guard, Nessus, di THCIM. Ya, kalau sepintas terlihat kurang lebihnya sama lah tools yang digunakan di Windows dengan di Linux. Ya, ada beberapa tools
yang biasanya dia membuat versi Windows-nya, versi Linux-nya seperti itu. Sebetulnya masih banyak tools lainnya yang dapat digunakan. Untuk melengkapnya bisa diakses situs ini. SourceForge ini banyak sekali memberikan tools-tools hacking. Kemudian sistem scanning membantu orang untuk mengetahui apa saja layanan yang berjalan pada mesin. Hal ini akan menunjukkan port terbuka di mana layanan menggunakannya untuk koneksi. Setelah sasaran diidentifikasi, penyusup mampu memindai untuk mendengarkan port. Port scanning merupakan proses menghubungkan port TCP dan UDP pada sistem target untuk menentukan layanan apa saja yang sedang berjalan atau dalam keadaan mendengarkan. Juga melakukan identifikasi dengan mendengarkan port sangat penting yang dilakukan untuk menentukan jenis operasi dan aplikasi yang digunakan. Artinya apa? Apa yang terjadi ketika kita melakukan scanning, kita melakukan pengujian keamanan terhadap Windows, kita juga bisa melakukan terhadap Linux seperti itu. Toolsnya pun bisa menggunakan tools yang ya sama lah, walaupun nanti biasanya tampilannya sedikit berbeda, kecuali kalau Nmap itu saya lihat pakai Linux maupun Windows sama tampilannya, apalagi yang CLI nya sama saja. Oke, ini kurang lebihnya gambaran kalau menggunakan NetScan tools. Kemudian selain NetScan tools dapat juga menggunakan LANguard, tapi yang seperti di Windows saya katakan LANguard itu kalau nggak salah berbayar. Kelantaran dari versi OpenSSH, misalnya versi open source dari SSH dikembalikan oleh Nessus seperti tunjukan 12/2 ini. Kita bisa menggunakan Nessus. Kemudian informasi dari finger service dikembalikan oleh keamanan jaringan LANguard seperti tunjukan 12/3. Ini LANguard. Oke. Potongan-potongannya. Kemudian tools lainnya yang tidak kalah powerfulnya adalah Nmap ya, seperti ini Nmap. Oke, sampai di sini untuk materinya. Sebetulnya kalian bisa lebih memperdalamnya jika ada yang penasaran dengan ya, keamanan Windows Unix. Kalian bisa baca bukunya yang Hacking for Dummies, Hacking for Beginner, ataupun Hacking Expose, Security Secret. Ya, tentu saja dari berbagai sumber dari internet banyak lah. Tapi buku yang biasa saya pegang, yang saya pakai ya buku yang seperti ini, hacking seperti ini. Itu banyak sekali panduan-panduannya, bahkan apabila ingin tutorial misalnya ataupun langkah-langkah step by stepnya untuk melakukannya, di buku ini lengkap semua. Baik, demikian materi kita untuk kan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.